Oke, baik, langsung aja ya Pak ya. Nanti kita mute dulu semua biar fokus. Nanti untuk sesi tanya jawab nanti kita akan buka ya setelah sesi training ya Pak ya. Oke, baik. Sebelumnya kita berdoa dulu mungkin ya. Tadi belum berdoa. Semoga acara ini diberikan lancar ya, dan dimudahkan, ya, sukses dan tentunya juga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, langsung aja waktu dan kesempatan kita berikan buat Pak Imam. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam dari Multikurir Pusat. Langsung saja kita ke sistem. Siap, baik Pak. Ya, berikut adalah tampilan awal pada saat kita pertama kali login. Di sini ada beranda, menginformasikan ada apa? Info-info terbaru. Di sini ada info terbaru yaitu untuk Tangerang segera dibuka, untuk Pasuruan sudah open. Yang sebelumnya Pasuruan tidak open di minggu apa? Baru open di minggu kemarin. Untuk info berikutnya bisa kita lihat di sini ada informasi penting mengenai perhitungan komisi. Ya, untuk perhitungan tabel komisi kita perlu kasih penjelasan terlebih dahulu bahwa di sini ada produknya, ada 4 yaitu puas, dako, pahe, dan reguler. Untuk presentasi komisi untuk puas di 15%, untuk paket selanjutnya di 11%. Untuk level bisnisnya ada di branch 85%, distributor 75%, dan agent 65%. Kita kasih contoh, misalkan level brand membuat transaksi menggunakan layanan puas. Jadi nilai transaksinya kita asumsikan 100.000. Untuk perhitungan komisinya 100.000 dari nilai transaksi dikalikan dengan persentase komisi yaitu 15%, hasilnya 15.000 dikali 85%. 55% itu apa? Dari level bisnisnya yaitu brand. Jadi 12.750 itu komisi yang didapat satu kali transaksi untuk apa? Level branch, services puas seperti itu. Kita lanjut. Untuk info berikutnya di sini ada masih loading. Ya, di sini ada mengenai informasi transaksi. Untuk transaksi 24 jam, tidak ada batasan. Hanya saja kita sesuai dengan cut off transaksi ya. Jadi untuk cut off-nya Senin sampai dengan Jumat di jam 15.00, untuk Sabtu di jam 12.00. Jadi untuk transaksi kita tidak ada batasan, dia mungkin transaksi di jam 6 sore, jam 8 sore, jam 10 malam, tidak mengapa. Namun untuk cut off, jadi transaksi di bawah atau batas maksimalnya jam 3 sore, itu terpick up di hari yang sama. Terpick up di hari yang sama, jika transaksinya lewat dari jam 15.00, akan terpick up di keesokan hari. Berbeda dengan di hari Sabtu. Jika transaksi di hari Sabtu lewat dari jam 12.00, maka pick up akan di hari Senin, karena untuk hari Minggu dan tanggal merah tim pick up tidak beroperasional. Di sini ada
jadwal customer service Senin sampai Jumat di jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu Minggunya di jam 8 sampai jam 3 sore. Berikut nomor customer service kami. Di sini juga ada link WhatsApp. Jika menggunakan aplikasi WhatsApp, tinggal klik. Berikut ada informasi mengenai spanduk, desain. Ya, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu ekspedisi. Di bawahnya ada multi kurir. Kita klik pesan. Di sini ada menu pesan, cek tarif, list pesanan, list bonus. Jadi alangkah baiknya jika ada customer datang mau menanyakan harga terlebih dahulu, bisa kita cek tarif tanpa harus membikinkan transaksi terlebih dahulu. Jadi di sini ada menu cek tarif. Jadi misalkan dari sisi pihak customer mau tanya-tanya dulu, dan di sini ya aplikasi menunya di cek tarif. Di sini ada kita contohnya. Untuk Clue sekarang itu ada pembaharuan update per minggu ini, yaitu yang sebelumnya menggunakan nama kota atau kabupaten, kita lebih diperinci atau lebih ke detail lagi, yaitu menggunakan kecamatan. Jadi yang sebelumnya hanya menggunakan kota atau kabupaten, kita sekarang bisa menggunakan kecamatan. Jadi lebih detail. Contoh Gambir, dia akan langsung nge-link. Nah seperti ini. Untuk tujuan sama clue-nya menggunakan kecamatan. Contoh Grogol. Ya, untuk clue Grogol itu ada beberapa banyak, jadi nanti kita tinggal klik aja link yang akan kita tuju, misalkan Grogolnya Grogol Jakarta. Kita klik. Di sini ada Grogol Jawa Timur, Jawa Tengah, sesuai dengan apa yang kita maksud ya. Kita tinggal klik. Ya, untuk rute Jakarta to Jakarta atau dalam kota, di sini ada 2 servis. Servis yang pertama servis Dako dalam kota di 8.000 per kilonya. Di sini ada servis puas, yaitu tiba di hari yang sama, 3 kilo pertama di 22.000. Seperti itu. Lanjut kita langsung ke menu pesan. Jadi ini menu cek tarif ini lebih ke option. Jadi kalau misalkan ada customer yang mau menanyakan harga terlebih dahulu, estimasi harga ke kota ini atau ke kota ini, itu bisa langsung ke menu cek tarif tanpa harus ke menu pesan. Lanjut kita ke menu pesan. Ya, untuk sebelumnya kita tinggal klik vendornya. Nah, di sini ada servis. Yang pertama servis puas, yaitu servis layanan dalam kota, tiba di hari yang sama. Untuk cut off-nya di jam 12 siang. Jadi untuk transaksi di bawah jam 12 siang masih bisa menggunakan layanan services puas. Sedangkan untuk lewat dari jam 12 siang, maka untuk prosesnya tidak dapat diinput. Jadi jika kita transaksinya di jam sekarang nih, untuk menu services puas tidak akan bisa terinput atau otomatis tercancel seperti itu. Jadi untuk transaksi puas dipastikan sebelum jam 12 siang. Kenapa? Karena untuk paket tersebut tiba di hari yang sama. Jadi hari ini kirim, hari ini pun pasti sampai seperti itu. Di sini yang kedua ada di servis Dako dalam kota. Untuk estimasi 2-4 hari kerja. Untuk Untuk berikutnya servisnya ada di PAHE, paket hemat. Itu paketnya untuk antar kota ya, antar kota. Kalau yang 2 ini dalam kota. 2 dalam kota ada di Puas dan Dako. Untuk antar kota ada di paket hemat dan reguler. Jadi untuk paket hemat estimasi di 6-6 hari kerja. Untuk paket tersebut memang lebih lama dikarenakan harganya lebih ekonomis. Untuk paket yang terakhir di reguler di estimasi 2-4 hari kerja seperti itu. Jadi untuk training saat ini kita akan nanti bikin 2 contoh. Yang satu transaksi dalam kota, yang kedua transaksi antar kota. Kita contoh menggunakan Dako dalam kota. Untuk tampilan awal seperti ini ya. Di sini ada data agent, data pengirim, data penerima. Untuk pertama-tama kita harus pilih pick up date. Berhubung sekarang transaksi belum jam 15.00 atau jam 15 sore itu atau jam 3 sore, kita bisa memilih di hari yang sama. Kita klik di hari yang sama, untuk waktunya kita pilih. Untuk data pengirim kita input.
Untuk wilayah yang sebelumnya menggunakan nama kota atau kabupaten, sekarang bisa lebih detail, yaitu menggunakan kecamatan. Ya, untuk 4 button di bawahnya tidak usah diisi karena sifatnya otomatis. Jika sudah terinput nama wilayahnya, kecamatannya, otomatis yang ini akan terinput bahwa Gambir tersebut masuk ke apa? Di sini ada langsung masuk ke button-buttonnya. Gambir, Jakarta Pusat, dan DKI Jakarta. Kita tinggal lanjut ke alamat detail. Ya, setelah data pengirim, lanjut kita ke data penerima. Kita input. Untuk email yang sebelumnya kita wajib isi, sekalipun itu menggunakan data agent, untuk saat ini email itu sifatnya opsi atau pilihan. Bisa diisi atau bisa dikosongkan. Jadi kalau penerimanya bukan berbentuk perusahaan, yang tidak mengharuskan mencantumkan alamat email perusahaan, kita tinggal skip aja atau kosongkan. Kita lanjut ke nomor telepon. Untuk jenis paket kita wajib pilih. Di sini ada dokumen, surat berharga, elektronik, furniture, mesin, cairan, kosmetik, pakaian, sepatu, makanan, dan lain-lain. Kita contohkan, untuk transaksinya kita bikin dua kondisi ya. Kondisi pertama kita menggunakan paket yang berbentuk dokumen, tidak menggunakan volumetrik. Yang kedua nanti kita bikin paket yang menggunakan perhitungan volumetrik. Jadi saat ini kita contohkan menggunakan dokumen terlebih dahulu. Untuk jenisnya kita bisa pilih nama nama paketnya, jumlah piecesnya. Ya, ini untuk beratnya, harga barangnya opsi aja. Jika dari sisi pengirim tidak menyebutkan nominal, kita bisa kasih estimasi ya. Contoh dari sisi pakaian, misalkan dia kirim pakaian, kita nominalnya berapa tidak menginfokan, dan kita juga lupa nanya juga, kita bisa opsi aja kisaran berapa di angka 500.000 atau 300.000 seperti itu. Karena untuk nominal ini hanya estimasi. Kalau tidak menggunakan asuransi, maka tidak mengapa. Di sini ada button asuransi. Untuk asuransi boleh di skip atau di ini tergantung request permintaan si pengirim. Contohnya kita tidak menggunakan asuransi. Lanjut, untuk di sini ada keterangan panjang, lebar, dan tinggi. Itu untuk perhitungan volumetrik. Jika berbentuk dokumen, maka untuk button panjang, lebar, dan tinggi skip aja, tidak mengapa. Karena opsi ini tidak wajib jika paket berbentuk dokumen. Di sini ada catatan. Ya, cari wilayah. Cari wilayah sama clue-nya. Yang sebelumnya menggunakan nama kota atau kabupaten, sekarang bisa menggunakan kecamatan. Kita untuk transaksi yang pertama dalam kota. Kita lanjut ke kota Jakarta Selatan. Ya, kita clue-nya ke Bayoran lama. Jika kita sudah input nama kecamatan dan kita klik linknya, maka untuk 4 button di bawahnya akan otomatis terinput. Kita lanjut ke opsi terakhir, yaitu untuk penginputan alamat detail si penerima. Ya, jika dipastikan sudah lengkap, kita tinggal lanjut next. Ya, untuk transaksinya di sini ada data agent, data pengirim, data penerima, kita wajib review dulu, kita koreksi terlebih dahulu, kalau sudah benar data pengirimnya sesuai dengan apa yang tertera di paket, dan data penerimanya juga kita review dulu, apakah sudah benar sesuai dengan alamat yang ada di paket. Di sini ada keterangannya bahwa menggunakan servis Dako dalam kota, untuk pick up date-nya di tanggal yang sama, di jam 3 sore. Untuk harganya di 8.000. Sebelum kita next, kita perlu input password saat akan kita login sama passwordnya. Ya, jika sudah tertampil nomor vlog atau nomor resi,
maka untuk transaksi tersebut sudah dipastikan finish atau berhasil. Di sini sudah tertera nomor flop. Jika kita mau melanjutkan transaksi berikutnya, kita tinggal klik new order. Berhubung di sini ada satu case lagi yang perlu kita selesaikan, bahwa di sini ada invoice. Invoice ini adalah tanda bukti transaksi yang sudah berhasil. Dan untuk dokumen invoice ini perlu kita serah terimakan kepada pihak konsumen, bahwa untuk paket tersebut sudah berhasil dengan nomor invoice, flop, sekian-sekian. Untuk nominalnya sini tertera. Untuk alamat sini biasanya yang tercantum adalah alamat merchant Bapak yang terdaftar di sistem multikurir. Jadi di sini ada alamat kita sebagai merchant, di sini ada data pengirim, data penerima, dan data detail paket tersebut. Ini kita print dan kita kasih ke pihak konsumen bahwa untuk paket tersebut sudah berhasil terinput dengan tagihan 8.000. Next, berhubung kita mau bikin transaksi lagi, jadi kita tinggal klik create new order. Ya, sebelumnya kita menggunakan servis dalam kota. Kita untuk transaksi yang kedua menggunakan servis antar kota, yaitu antar kota ada dua servis ya. Yang pertama servis paket hemat, yang kedua servis reguler. Kita pilih servis reguler. Ya, sama seperti penginputan sebelumnya, kita cantumkan tanggal. Berhubung transaksinya masih di jam 2, jadi masih bisa mengambil di tanggal yang sama. Untuk jamnya di jam 3 sore. Untuk seri wilayah, kita menggunakan kecamatan. Ya, lanjut ke data berikutnya. Data penerima kita isi. Untuk email kita bisa opsi ya, pilihan. Jadi nggak perlu kita mewajibkan isi sama kayak yang sebelumnya kan kita mewajibkan isi sekalipun itu menggunakan data agent. Untuk saat ini kita opsi atau bisa di skip seperti itu. Lanjut ke nomor telepon. Jenis paket, jika transaksi sebelumnya kita menggunakan perhitungan aktual, untuk transaksi yang kedua kita akan mencoba menggunakan perhitungan volumetrik. Jadi untuk perhitungan volumetrik itu diperuntukkan untuk jenis paket yang mempunyai bentuk fisik lebih besar dibandingkan dengan berat barang tersebut. Contoh, kita makanan. Kita contohkan makanan, bahwa kita mengirimkan makanan berbentuk mie instan. Mie instan kan mungkin kalau secara berat, skala berat itu hanya sampai 1 kilo, namun berhubung tepatnya dia menggunakan dus atau mie instan itu kita perlu perhitungan volumetrik. Untuk nama barangnya kita perlu input makanan kering. Ya, di sini kita mengasih informasi kembali bahwa untuk jenis makanan itu ada perkondisional ya. Jadi jika memang makanan tersebut ada makanan basah atau berbentuk kue atau bolu, pastikan kembali bahwa makanan tersebut tahan basi selama masa estimasi servis yang ada di sistem. Contoh kita menggunakan services reguler. Services reguler itu diestimasi 2 sampai 4 hari kerja. Jadi pastikan kalau kita mau mengirim makanan basah itu cukup nih waktu masa basinya itu lewat dari hari tersebut. Jadi tidak mengapa. Karena untuk jenis makanan tersebut jika ada basi, maka dari pihak ekspedisi multikurir tidak bisa mengklaim. Karena untuk basi tersebut sifatnya kondisional ya, bahwa ada di dalam jenis paket tersebut, bukan dari sisi pengoperasian multikurir. Jadi bukan karena kita berbeda lagi jika di sini ada kondisi memang paketnya rusak atau paketnya gimana hilang atau gitu, wajib dari sisi multikurir karena itu kan melingkup operasional. Kalau dari sisi kondisi makanan lagi, dari sisi makanan tersebut basi, maka
tidak ada klaim seperti itu. Jadi perlu kita estimasi terlebih dahulu jika kita mau kirim bolu, itu baiknya menggunakan layanan puas, yaitu tiba di hari yang sama. Karena dipastikan untuk sifatnya urgent atau frozen food, makanan-makanan beku itu bisa menggunakan layanan puas seperti itu, tiba di hari yang sama. Kita contohkan paket tersebut makanan kering, jumlah piecesnya ada 1. Setelah kita timbang, berat aktualnya hanya 1 kilo. Jadi untuk mie instan tersebut, jus mie instan bahwa makanan tersebut setelah kita timbang beratnya hanya 1 kilo. Untuk harganya kita estimasi sesuai dengan harga paket. Untuk makanan tidak ada asuransi, jadi mohon tidak diklik ya atau tidak diinput karena untuk makanan tersebut tidak berasuransi. Untuk panjangnya kita input 50 cm, satuannya cm ya. Untuk lebarnya setelah kita hitung 25 cm, untuk tingginya 20 cm. Jadi untuk dus mie instan tersebut mempunyai panjang 50, lebar 25 cm, dan tinggi 20 cm. Untuk deskripsi, kita tinggal untuk wilayah, kita menggunakan kecamatan punya yang sebelumnya menggunakan kota atau kabupaten, jadi sekarang lebih diperinci. Berhubung ini menggunakan transaksi antar kota, jadi kita pilihnya antar kota. Kita contoh Jatiasi. Ya, di sini ada Jatiasi, Bekasi. Jadi clue-nya sekarang menggunakan kecamatan ya. Jadi kalau kita klik Jatiasi, maka akan otomatis nge-link bahwa Jatiasi tersebut kecamatan dari kota Kabupaten Jawa Barat. Kita tinggal klik. Langsung input alamat detail. Kita klik next. Jadi di sini ada 2 perhitungan ya. Maaf, saya ulangi lagi, di sini ada 2 perhitungan. Yang pertama menggunakan perhitungan aktual, yang kedua menggunakan perhitungan volumetrik. Jadi nanti untuk hasil dari sisi sistem akan mengambil dari perhitungan yang terberat. Jika perhitungan volumetriknya lebih kecil dari berat aktual, maka yang terambil adalah berat aktual. Begitupun sebaliknya, jika nominal volumetriknya lebih besar, maka yang terambil perhitungannya adalah besaran volumetrik. Kita klik next. Ya, kita review dulu. Di sini ada data pengirim, data penerima. Di sini menggunakan services reguler antar kota. Untuk waktu pick up-nya di tanggal yang sama, jam 3 sore. Kita klik. Ya, jika nomor vlog sudah berhasil, maka transaksi tersebut dinyatakan sukses. Bahwa kita sudah berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil membuat transaksi antar kota menggunakan service reguler. Kita klik invoice. Ya, untuk invoice tersebut adalah tanda bukti transaksi. Kita perlu print dan kita kasihkan ke pihak customer bahwa transaksi tersebut sudah berhasil. Di sini ada nominal berat 4,17. Nah, berbeda dengan tadi di sistem kan, untuk di sistem kita hanya menginputkan jumlah ukuran paket tersebut. Jadi di sini mengapa di sini tertampil 4,17 bahwa 4,17 tersebut adalah hasil perhitungan volumetrik di sistem otomatis. Jadi karena kita yang pertama menginputkan aktualnya hanya 1 kilo dan nominal 1 kilo itu lebih rendah dari volumetrik, maka yang diambil adalah perhitungan volumetrik, yaitu 4,17 kilo. Jadi untuk paket tersebut beratnya di 4 kilo. Bahwa untuk perhitungan itu ada pembulatan, bahwa pembulatan kita di angka 200 gram atau 20. Jadi untuk 4,17 masih terhitung 4 kilo. Jika 4,3, nah itu baru akan terhitung 5 kilo. Jadi
batas maksimalnya adalah 4,20. Jadi masih terhitung 4. Kalau 4,3 itu akan terhitung 5 kilo. Next, lanjut. Pesan sudah, cek tarif sudah, sekarang ke list pemesanan. Ya, jika transaksi tersebut sudah berhasil, di sini ada list pemesanan. Untuk menulis pemesanan adalah sebuah list yang sudah berhasil kita input transaksinya per hari ini, atau bisa kita tentuin. Jadi untuk sistem akan otomatis update per hari terakhir atau tanggal terakhir. Jadi untuk hari ini kita sudah berhasil membikinkan 2 transaksi. Jadi untuk kewajiban kita terhadap customer dari sisi dokumen sudah dinyatakan kelar atau sudah finish, yaitu memberikan invoice. Ada lagi tugas kita sebagai merchant, yaitu menempelkan atau ngeprint resi untuk ditempelkan dalam sisi paket. Di sini ada 2 transaksi. Kita tinggal klik detail. Ya, di menu detail ada 4 button. 4 button. Untuk 3 button ini hanya berfungsi sebenarnya ada 2, yaitu fungsinya ada di invoice yang tadi sudah kita jelaskan. Invoice tersebut bukti transaksi yang perlu kita serah terimakan kepada pihak customer. Untuk button berikutnya ada di print. Untuk print dan print thermal fungsinya sama, hanya saja yang membedakan adalah jenis printernya. Untuk print itu jenis printernya sifatnya standar atau umum. Untuk printer thermal jenis printernya itu berbentuk Bluetooth atau ya, printer thermal berbentuk Bluetooth atau printer-printer yang portable seperti itu. Jadi yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, makanya kita membuat 1 button untuk printer thermal karena kebanyakan dari sisi kita atau member kita dia bergelut di dunia UKM dan UMKM di jualan online, dan di mana dia tidak harus berada di ruko, bisa juga berada di dalam rumah, dan jenis printernya pun biasanya fleksibel. Jadi printer thermal tersebut kita lebih mengkhususkan buat mereka yang mempunyai bisnis jualan online yang tidak meribetkan dengan harus install print biasa. Jadi bisa menggunakan printer Bluetooth dengan melalui handphone seperti itu. Untuk print kita contohkan. Ya, ini jenis resi ya, resi transaksi. Di sini ada keterangannya, data pengirim, data penerima. Untuk paketnya di sini ada keterangan bahwa paket tersebut makanan untuk servisnya reguler, beratnya di 4 kilo. Ini kita wajib print sebagai merchant. Jadi kita print dan kita tempelkan ke paket tersebut. Di sini ada menu print thermal. Untuk fungsi sama, yaitu resi yang ditempelkan di dalam paket. Hanya saja yang membedakan adalah jenis printernya. Jadi untuk tampilannya pun mengikuti jenis printernya. Jadi untuk printer Bluetooth lebih memanjang seperti ini. Untuk data pengirimnya, data penerima, ada pun isi sama. Jenis jasa pengirimnya menggunakan servis reguler. Beratnya di 4 kilo, di sini ada note, makanan kering, jangan dibanting. Ya, jika berhasil print resi, terus kasih voice ke pihak customer, maka sudah dianggapkan tugasnya sudah finish di sini untuk transaksi hari ini seperti itu. Jadi nanti kita lanjut. Di sini ada menu list bonus. Ya, list bonus adalah komisi transaksi kita. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa transaksi kita komisinya berapa, di sini tertera. Untuk level bisnisnya kita menggunakan distributor, maka komisinya pun akan tertera seperti itu. Lanjut, menu berikutnya ada di menu reward. Ya, untuk reward sendiri di sini ada Yamaha NMAX, Kawasaki, Honda Brio, dan Wuling Course. Di sini untuk poinnya ada di 150 poin, 210 poin, 1250, dan 1500. Jika kita mau info lebih detail, kita tinggal klik gambarnya. Nah, di sini ada deskripsinya, bahwa untuk syarat dan ketentuan di sini sudah tertampil ya. Jadi kalau dirasa kita mempunyai poin itu akan tertampil di sebelah kanan atas, pojok atas di sini. Jadi jika kita sudah berhasil mendaftarkan
member kita, maka di sini akan tertampil bahwa kita sudah mendaftarkan. Di sini ada poin-poinnya. Bahwa distributor kita mendapatkan 3 poin. Jika kita mendaftarkan agent, di sini ada 1 poin seperti itu. Terus kita mau coba-coba nih, kita coba ditukarkan kah? Gitu. Jadi kalau memang poin kita tidak mencukupi, kita tukar pun di sini akan sama. Poin akan ditukar, lanjut, kita coba aja, nggak apa-apa. Nah, kalau di sini poin kita tidak ada, dan ini akan otomatis, maaf, poin Anda tidak mencukupi. Ya, untuk reward, kita lanjut, skip. Di sini ada menu admin, di sini isi saldo. Ya, untuk isi saldo sendiri yang sebelumnya kita hanya menggunakan satu bank, satu layanan bank MyBank, untuk saat ini, per hari ini kita ada update terbaru bahwa untuk top up kita sudah ada penambahan bank, yaitu menggunakan bank BCA. Jadi kita lanjut, klik bank transfer. Ya. Di sini untuk deposit ada 2 bank, yang sebelumnya hanya menggunakan MyBank, saat ini yang menggunakan BCA bisa langsung ke menu BCA. Yang sebelumnya kan kita hanya dari MyBank. Per hari ini baru update info terbaru dari Multikurir bahwa untuk top up bisa melalui BCA. Jadi untuk MyBank kita tinggal klik. Nah, di sini ada keterangannya. Menggunakan virtual account untuk MyBank. Untuk MyBank, kita langsung ke aplikasi menggunakan MyBank U2 ID. Seperti itu dengan menggunakan virtual account. Kita di sini ada menu Bank BCA. Ya, untuk BCA sendiri baru buka hari ini ya. Jadi nanti untuk detailnya kita coba di refresh. Ya, di sini kayak sepertinya masih belum final. Nanti untuk langkah-langkahnya sama kayak menggunakan kode unik. Jadi kalau pas kita klik nanti di sini ada nominal, kita input dulu nominalnya. Misalkan kita mau transfer 50.000 atau 30.000, nanti akan keluar kode unik seperti itu. Jadi sifatnya request terlebih dahulu di sini. Nanti setelah kita request, nanti akan keluar nominal beserta kode uniknya. Jadi saat kita input 20.000, nanti 3 digit di belakangnya ada kode unik. Jadi kita transfer sesuai dengan kode unik. Jadi mungkin dari sisi sistem di sini belum tertampil. Kemungkinan hari ini kita usahakan selesai untuk menggunakan top up layanan BCA seperti itu ya. Tapi untuk langkah-langkahnya sama kayak sistem Multipay, top up via melalui BCA sama langkah-langkahnya menggunakan kode unik seperti itu. Lanjut untuk menu berikutnya ada di menu administrasi. Di sini ada ganti sandi. Ya, jika kita mau mengganti sandi, terus di sini ada berapa? Pak, sandi lama saya ada 6 digit, Pak. Cuma kok ini bintangnya cuma 5 ya, Pak. Itu tidak mengapa ya, tidak mempengaruhi dengan password lama kita, abaikan saja, karena ini kan sifatnya display. Jadi kita bisa skip aja, kita langsung input password lama kita, password baru, dan ulangi password baru. Kita ganti password. Di sini ada menu ganti password. Untuk menu berikutnya ada di info akun. Ya, ini info akun kita ya, data-data kita. Di sini ada nomor virtual akun kita menggunakan virtual MyBank. Di sini ada juga deposit tertampil. Lanjut, setelah info akun, di sini ada lihat user. Ya, untuk menu lihat user, di sini adalah daftar downline kita atau daftar member kita. Siapa aja sih yang sudah kita daftarkan? Siapa sih yang sudah berhasil kita daftarkan? Contohnya kita sudah daftarkan kok tidak ada di list ini nih. Nah, itu perlu dipertanyakan juga. Karena apa? Karena mempengaruhi dari sisi poin. Kita sudah berhasil mendaftarkan dan sudah verifikasi, namun datanya tidak ada di list list user ini nih. Nah, itu perlu dipertanyakan ke CS kami bahwa Pak, saya sudah berhasil mendaftarkan username-nya ini, cuma kok di list saya belum ada ya. Mohon dibantu follow up. Nah, nanti dari tim kami
akan bantu seperti itu. Jadi pastikan kalau kita sudah berhasil create member, create downline, sudah akan tampil di menu di user list seperti itu. Jadi untuk user Mas Muku ini sudah berhasil mendaftarkan satu user, yaitu berada di tingkat level business agent. Kita lanjut, setelah list user ada di bank account. Sepertinya sedang loading. Untuk pengakuan sendiri ini wajib kita isi ya. Karena apa? Misalkan kita sudah berhasil mendaftarkan downline, mendaftarkan member, maka dari sisi PTR atau dari sisi pihak distributor resmi itu akan langsung memberikan referensi atau referral itu melalui nomor rekening yang tertampil di sistem. Jadi pastikan kita input, jika kita tampilannya seperti ini sudah belum berhasil, maka kita wajib add akun bank. Nah, di sini ada pilihan. Untuk saat ini yang tersedia hanya di Bank BCA, Mandiri, dan OCBC. Pastikan kita memiliki salah satu akun bank tersebut. Contohnya BCA, seperti itu. Jadi kita daftarkan nomor rekening kita nih di sistem. Supaya apa? Supaya jika kita sudah berhasil mendaftarkan member, mendaftarkan downline, nanti dari pihak TTR, Multiply itu langsung memberikan komisinya atau komisi referralnya melalui nomor rekening yang terdaftar di sistem. Setelah akun bank, di sini ada register akun. Ya, jika Bapak Ibu tampilan registernya tidak seperti ini, itu sudah dipastikan belum melakukan verifikasi. Jadi yang tampilannya berbeda, kami mohon melakukan verifikasi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tampilannya sama. Selain tampilannya sama, juga di sini adalah fungsinya. Jadi fungsinya sudah bisa diakses. Fungsi dari registry akun tersebut. Jadi kita sudah bisa nih mendaftarkan member-member kita di menu register akun. Kita daftarkan, kita merek dagangnya kita isi, seperti itu, nama lengkap. Jadi yang berbidang ini wajib. Seperti itu, yang berbidang ini sifatnya wajib. Nanti di sini ada level bisnisnya. Kita tinggal pilih level bisnisnya seperti itu. Setelah itu kita regis, langsung kita follow up ke pihak TTR bahwa kita sudah berhasil loh mendaftarkan username ini, seperti itu, mohon dibantu di follow up. Ya, jika sudah di register akun, kita lanjut ke verifikasi. Nah, jika tampilannya seperti ini, dipastikan akan ada note bahwa akun Anda sudah terverifikasi. Jika belum, nanti di sini ada 3 opsi. Yang pertama, opsi upload KTP, opsi foto dengan tanda tangan, yang ketiga foto dengan KTP. Jadi yang tampilannya tidak seperti ini dipastikan belum melakukan verifikasi. Jadi untuk verifikasi sendiri ada note-nya bahwa akun Anda sudah terverifikasi. Jadi kita sudah clear tugas kita nih sebagai merchant bahwa akun kita ini sudah terverifikasi. Lanjut ke menu report. Di sini ada user bonus. Kita bisa mengetahui user bonus member-member kita di sini. Kita tinggal klik, yes. Atau kita bisa mengetahui juga
bonus-bonus internal kita atau bonus member kita di sini tampil. Jadi selain bonus-bonus lain selain member kita, selain diri kita, maka tidak bisa. Jadi di sini adalah passive income, bisa dibilang passive income dari member kita. Di sini akan tertampil. Di sini ada user cash flow berikutnya. Ya, user cash flow mungkin bisa dibilang report pembukuan atau menu finance dari sistem multi-kurir. Jadi kita bisa melihat nih, per hari ini ada cash flow apa aja sih di sistem kita. Nah, bahwa pembukuan kita hari ini ada 2 transaksi dan 2 komisi, seperti itu. Di sini ada, kita juga bisa mengatur nih, tanggalnya nih, kita bisa atur dari awal bulan contohnya. Ya, yang tertampil juga bahwa dari tanggal 1 sampai 27 November akan tertampil cash flow keluar masuk, debit dan kredit nominal ke sistem kita. Jadi kalau kita mau top up, mau apa, di sini juga tertampil bahwa top up kita di tanggal sekian sudah berhasil, seperti itu. Jadi kalau kita tidak sudah top up cuma belum berhasil, kita juga langsung komplain ke pihak CS kami bahwa Pak, kita sudah melakukan top up sudah 5 menit nih kok belum masuk. Nah, bisa bantu follow up ke CS kami biar nanti kami proses untuk selanjutnya. Ya, jika menu user cash flow, tunggu di sini juga mau informasi lagi bahwa di tanggalnya, di kalendernya itu tidak ada batasannya. Jadi tidak ada batasan, dan di sini juga bisa klik, di sini ada, misalkan kita daftarnya sudah dari dulu, di sini juga kita bisa menginputkan dan tidak ada batasan bahwa untuk pembukuan tersebut batas minimalnya 1 bulan, 3 bulan tidak ada. Jadi bebas, tidak ada batasan untuk pembukuan user cash flow sistem multi-kurir. Ya. Jika penjelasan menu user cash flow sudah, jadi untuk training saat ini sudah finish ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya perlu penjelasan tambahan. Jika dari sisi customer mau pengecekan resi, jadi kan kita tadi di sini sudah memberikan invoice. Nah, di menu invoice ini akan tertera nomor resi. Nah, nanti nomor resi ini nih acuan bagi si customer untuk cek status. Di mana sih cek statusnya buat customer? Karena kan customer tidak memiliki sistem, masa harus ke merchant mulu nih nanya-nanya terus gitu. Enggak, kita untuk sisi customer sifatnya sudah mandiri ya, bisa pengecekan secara langsung seperti itu. Untuk pengecekan langsung ke website multikurir.id. Nah, di sini ada websitenya, website di sini kita tinggal input. Kita sebagai customer, kita input nomor invoice tadi, input nomor resinya. Nah, kita klik lacak. Nah, untuk paketnya sudah berhasil nih, seperti itu. Jadi, mungkin ini contoh contoh resi menggunakan servis puas. Jadi kalau servis puas, transaksi di hari yang sama, tiba di hari yang sama. Jadi di tanggal yang sama langsung sampai ke tujuan. Kita contoh di resi berikutnya. Ya, jika kita dari sisi customer pengecekan resi dan resi tersebut dirasa memang belum sampai dengan estimasi yang sudah kita berikan, nggak apa-apa, langsung tanya ke CS kami. Di sini ada link WhatsApp yang menggunakan aplikasi WhatsApp, bisa langsung klik untuk link tersebut. Klik maka akan langsung nge-link bahwa nge-link ke nomor CS kami. Ditanyakan saja kalau memang paketnya belum sampai dengan estimasi yang sudah diberikan. Contoh, kita menggunakan servis reguler, estimasi 2-4 hari. Dari 2-4 hari, kok 2 hari nih belum sampai nih, atau paketnya nih statusnya mandek nih, hanya sampai kita dari Jakarta ke Surabaya, paketnya mandek di Surabaya nih, belum sampai ke detail kecamatan kita nih, ya kita nggak apa-apa, tanya saja kalau memang dirasa kita perlu informasi update tentang paket kita tanyakan ke WhatsApp CS kami. Jadi ini adalah poin plus ya, poin plus dari sisi multikurir,
bahwa untuk pengecekan resi kita dibikin se-fleksibel mungkin untuk sisi pelanggan. Bahwa untuk ekspedisi kompetitor kita di sini biasanya lebih tertutup. Jadi kita hanya bisa mengecek resi, cuma kalau ada komplain kita harus melalui telepon gitu. Jadi ini keterbatasan kita ya untuk ekspedisi kompetitor kita, mereka hanya melalui satu jalur, yaitu jalur via telepon seperti itu. Di sini tidak memberikan link, namun dari sisi Multikudo sendiri kita mencoba memberikan service plus atau kita bikin se-fleksibel mungkin, senyaman mungkin untuk sisi customer memberikan pertanyaan ke sisi kita berikan akses semudah mungkin. Jadi kita mempersiapkan link WhatsApp seperti itu di sini. Ya, jadi untuk penjelasan mengenai sistem, saya rasa sudah cukup ya. Jika ada pertanyaan, kita langsung open-kan. Jadi silakan jika ada pertanyaan. Oke, baik Pak Imam, luar biasa ya. Ternyata banyak yang baru ini ya dari sistem ya. Iya. Luar biasa. Jadi yang baru dari sistem tadi kalau saya perhatikan ya, mulai dari pencarian ini ya, wilayah atau distrik ya. Jadi yang biasanya hanya per kota atau kabupaten, saat ini sudah bisa per kecamatan ya. Seperti itu, lebih detail ya Pak ya. Oke. Terus kolom email pun juga bisa di-skip ya Pak ya. Ya. Bisa diisi atau bisa dilewatin. Seperti itu ya. Oke, baik. Terus untuk top up nih Pak. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ini Pak. Iya. Karena Iya, ada betul. beberapa member yang banyak yang japri gitu ya terkait dengan isu yang beredar gitu ya. Jadi MyBank kan sudah disorot gitu ya, ada beberapa nasabah yang nggak tahu masih dalam penanganan gitu ya. Iya, betul. Seperti itu Pak. Jadi solusi BCA ini itu juga solusi buat member ya yang saat ini ditunggu-tunggu seperti itu. Yang pasti untuk top up BCA ini bukan virtual account ya Pak ya. Bukan, sama. Bukan ya. Sistem TTR UTP ya. Oke, sama, jadi menggunakan kode unik. Request top up dulu, nanti akan muncul kode unik atau angka yang harus ditransfer, itu yang ditransfer otomatis akan masuk ya, seperti itu. Dan ini akan segera kita sosialisasikan Pak ya, kalau sudah live gitu ya. Ya. Ini lagi belum final sepertinya ya Pak ya. Belum final. Tadi sebelum training kita buka itu sudah ada tampilan mengenai keterangan cara top up-nya. Cuma pas saya training, tim IT-nya mungkin lagi ada panel dari sisi desain, atau dari sisi kata-kata seperti itu. Kami usahakan secepatnya. Siap, luar biasa Pak. Segera diinfo di grup nih Pak. Oke. Oh ya, untuk menu ganti password Pak, itu member bisa melakukan sendiri atau mesti lewat CS Pak? Bisa melakukan sendiri. Melakukan sendiri ya? Iya, bahkan untuk reset password Pak Agus. Jadi untuk reset password pun jika lupa password, nggak bisa masuk itu bisa langsung melakukan secara mandiri. Oke. Baik. Karena sebelumnya kalau kita melakukan atau member melakukan sendiri itu infonya biasanya login ID salah gitu biasanya. Tapi ini udah bisa berarti ya? Bisa bagus. Jadi nanti untuk member-member yang lupa password bisa langsung di sini nih di menu ini ada paling bawah menu lupa sandi, tinggal klik aja. Nah, tinggal klik. Jadi untuk merchant tersebut bisa melakukan reset secara mandiri. Dia tinggal mengisi username, email yang terdaftar di sistem, pastikan email terdaftar di sistem beserta nomor telepon. Jadi kalau pada saat mendaftar menggunakan nomor telepon A, jadi untuk reset password pun harus menggunakan nomor telepon A. Jadi nomor telepon sesuai dengan yang tercantum di sistem. Tinggal klik ganti, maka untuk password baru akan otomatis terkirim via email yang di sistem seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi yang pasti data-data yang diinfokan di sini di kolom-kolom ini sesuai yang terdaftar di sistem ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik itu user ID, login ID-nya, email dan nomor handphone yang terdaftar di sistem. Oke, baik. Pak, tadi ada kemarin sih mau nanya juga belum sempat ya. Terkait dengan penukaran poin, Pak. Itu apakah sudah bisa dilakukan, Pak?
penukaran poin tadi di apa di sistem per tanggal berapa ya? Itu kalau nggak salah 15 bagus. 15 ya, itu kan maksimal Pak. Nah itu, jadi bisa diajukan terlebih dahulu saja, nanti dari sisi pusat tinggal memfollow up seperti Iya, itu. soalnya kan ini udah mendekati masa berakhir, takutnya nanti kalau nggak di reminder member yang capek kan takutnya kelewat, gitu kan, takutnya hangus dan lain-lain gitu. Betul, jadi sudah bisa melakukan penukaran ya Pak ya. Artinya penukaran ini entah itu dari pihak Muku nanti akan cross check atau gimana, yang penting kita sudah melakukan penukaran ya. Iya. Jadi bisa dilakukan untuk member yang sudah capek ya Pak. Betul, bagus. Nanti silakan diajukan terlebih dahulu. Nanti kan dari sisi kami pasti akan masuk tuh dari sisi pengajuannya bahwa ada pengajuan penukaran dari username siapa seperti itu. Adapun nanti teknisnya kalau misalkan MX itu ya nanti juga diinfokan ya. Betul. Siap. Oke, luar biasa training hari ini dapat banyak yang baru-baru gitu ya, luar biasa. Betul. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, mungkin ada Pak Haji Sutarsa, ada yang mau ditanyakan terkait dengan sistemnya. Silakan Pak, monggo. Sebentar, saya unmute dulu ya. Oke, sudah. Udah, oke. Sudah Pak, silakan. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau sistemnya insya Allah kebanyakan mirip-mirip, hanya memang nanti di apa ya, di servis ya. Jadi karena kan ada namanya beda-beda sebenarnya, seperti Dakon, UAS, terus reguler ya Pak. Ya, kalau ya UAS itu kalau misalnya ini kan tadi contohnya untuk sistemnya untuk wilayah Jabodetabek misalnya. Kalau misalnya nanti di Jogja, itu apakah memang update sudah untuk seluruh kota Indonesia? Jadi mungkin masalah misalnya dari kecamatan misalnya kayak Jogja ada Berbah, ada Gondokusuman, ada Keraton, berarti otomatis kan sudah siap ya Pak? Ya, jika di sistem opennya tuh di sistem itu yang tertera saat ini kan hanya di Jakarta, Bekasi, Depok, Bandung. Jadi untuk Jogja kita lihat update terbarunya. Jadi belum terinstall atau memang masih dalam proses ya? Tunggu, kami cek terlebih dahulu. Nanti takut salah informasi mengenai servis UAS di Yogyakarta. Ya. Oh ya, servis UAS di Yogyakarta sudah all. Hanya ada satu wilayah, yaitu wilayah Gunung Kidul Pak, belum tercover. Gunung Kidul belum tercover. Selain itu sudah bisa tercover untuk servis UAS. Iya. Siap. Terima kasih. Terus ini kan kalau secara ini kan misalnya kita yang antar kota itu kan kalau kita dari sini ke Surabaya atau ke Jakarta itu kalau nanti saya kan tadi belum full semua mengikuti, dalam artian kan kita baru kena tadi ada prosentase yang kita dapatkan itu kan karena kita misalnya out dari Jogja ke Jakarta itu dengan barang yang misalnya kita kirim ini tetap kita pendapatannya sesuai yang tadi disampaikan atau ada perbedaan ya, karena kan untuk kita berarti ada biaya operasional dari sini kirim ke Jakarta lah, nanti apakah pusat itu untuk progres delivery-nya juga siap atau sebaliknya Jogja juga atau cabang-cabang lain bagaimana? Untuk dari sisi perhitungan komisi kita sifatnya all Pak. Jadi itu untuk semua Indonesia. Hanya saja dari sisi operasional, dari sisi merchant tugasnya kan hanya menerima paket dari sisi customer, input, menempelkan resi, sama
menunggu penjemputan dari sisi kurir. Jadi kurir nanti yang jemput sisi paket. Jadi sebatas itu. Jadi untuk pengoperasionalnya itu dari sisi pusat, dan untuk komisinya kita sama ratakan, pihak daerah ataupun Jakarta untuk komisinya perhitungannya sama seperti itu. Ya, siap. Berarti kita hanya menerima dalam artian customer yang masuk ke kita, atau kita cari member yang nanti masuk ke kita, nanti dari pihak multikulir ada yang ambil ke lokasi kita ya. Betul. Mau satu paket, 2 paket, kita siap pick up. Iya, iya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi intinya member ini nggak perlu nganter ke titik ekspedisi ya Pak ya. Jadi cukup di-input barangnya, lalu tempel resinya di paket atau barangnya, itu nanti tinggal tunggu aja di rumah atau di tempat persetnya. Nanti ada tim kurir yang akan pick up barangnya. Dan itu pun juga nggak ada minimal ya. Jadi seperti itu ya, minimal 1 gitu ya. Minimal 1 itu akan di pick up seperti itu. Oke, luar biasa. Ada lagi Pak? Ya, insya Allah sambil jalan sudah nyambung ya. Hanya perlu ini sistemnya perlu dipraktekkan. Coba ya. Oke, baik. Tadi sudah dikasih web yang nanti insya Allah bisa cek. Insya Allah Pak. Oke, baik, nanti sambil coba sistemnya gitu ya. Nanti kita juga ada mentoring ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ada kendala juga bisa langsung chat ke sponsornya, atau kita juga ada layanan ya, live chat langsung ke di sistem kan ada tuh, ada kontak WA-nya, atau bisa langsung di website ttrmultikurir.com. Nah, di pojok kanan bawah itu ada menu live chat Pak. Nah, di situ ada tim yang bertugas di sana. Insya Allah semua kendala akan kita bantu ya. Pak Sutarsa Jogja Pak ya? Iya. Oh Jogja. Ini Desember lagi panen-panennya nih Pak, pariwisata Pak, Insya Allah Pak. Amin, amin, alhamdulillah. Kebetulan kan nanti sore ini ada webinar Pak ya, ada webinar to travel revolution. Tiap sore rutin sih jam 4 sore. Jadi Bapak kalau ada relasi bisa di-invite di webinar. Gitu. Siap, siap. Insya Allah kalau dikirim bisa, nanti saya ikut. Boleh Pak Agus, mungkin nomor WA-nya Pak Sutarsa udah punya? Sudah ada katanya 0812, nanti saya ini. Sini. Pak Sutarsa Effendi Pak ya namanya Pak ya? Bukan, Sutarsa aja. Sutarsa aja ya. Ya, itu nomor saya Pak. Boleh. Oke ya, ini nomornya Pak Starside. Nanti saya kirim linknya ya Pak. Ya. Ini maaf nih. Ini saya tadi dari kemarin saya memang sering di WA sama Pak Wahyono. Jadi sebenarnya kok apa peminatnya kurang atau gimana? Kalau saya memang udah kepingin gabung, tapi kebetulan di jalan waktu itu. Saya sering di WA sama beliau, tapi karena posisi saya ya saya masih sering jalan untuk Jawa Tengah kan, sering terus dapat WA, tapi pas ya ini kebetulan pas di rumah tadi, jadi saya bisa mengikuti. Kok pesertanya Jogja kurang minat atau gimana nih Pak Wahyono? Terima kasih. Iya, memang ini Pak, beberapa pekan terakhir peserta itu kan materi training naik ini kan tetap yang pasti naik turun gitu ya, dan materinya yang dibahas ya tentang sistem aja gitu ya, yaitu itu aja materinya. Tapi di sistem atau training sistem ini itu selalu ada yang baru gitu kan, makanya yang hari ini kita banyak sekali yang
terupdate gitu ya dari Multikurir. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang sudah hadir, yang sudah pernah ikut training ini juga bisa ikut lagi Pak, mungkin di pekan depan, seperti itu. Siap. Ya. Dan sekarang kan buku kan udah berjalan berapa bulan Pak Agus, sudah mulai ini ya, Juni ya, Multikurir sendiri mulai Juni terus, dan sekarang udah leadernya sudah jago-jago Pak. Ngasih training sendiri. Sudah buat pelatihan sendiri, Zoom sendiri, cuman kan ini tetap kita fasilitasi dari official lah dari TTR supaya barangkali ada yang belum bisa training, kita bantu gitu. Siap. Dan sekarang di hub juga dasar banget. Jadi mau training itu nggak perlu datang kantor hub, dia tinggal WA aja, kurir datang Pak, mentraining Pak. Jadi sekarang pembinaan kita insya Allah kita maksimalkan. Dan biasanya ada yang nunggu hasil rekamannya, bagus ya. Hasil rekamannya itu diinfo ke mereka, hasil rekaman trainingnya. Ya maaf kalau Pak Agus, di mana Pak Agus sama Pak Imam di Jakarta semua? Ya, saya di Jakarta Pak. Ya, saya juga sama di Jakarta. Saya lebih dari sisi Multikurirnya Pak. Iya. Kalau yang satu Pak siapa ini? Ardan Pak. Pak Ardan. Pak Ardan TTR ya? Yes, betul. Iya, saya aslinya TTR kan punya Pak. TTR saya dulu kan gabung sama MMBC sama TTR. Tapi ya memang kalau di MMBC saya kurang ininya apa ya? Yaitu kok saya pernah mau dimasukin tapi kok saya lihat kok abu-abu, saya jadi agak mundur. Dalam artian kalau Multikurir ini kan jelas. Kalau yang itu saya dikomplain sama teman-teman, kok itu orang bukan kerja di kurir tapi pasang-pasang kurir. Ya ini kan namanya training aja saya bilang. Iya, itu memang betul Pak. Itu kisah Multikurir dulu. Multikurir dulu agregator juga sama Pak, cuman waktu itu jalan lancar, di tengah jalan franchise-nya mereka komplain gitu Pak. Dan kita sudah hikmahnya sudah punya istri sendiri, malah dari sistem yaitu MBC menggunakan serupa dengan kita gitu. Jadi ya ini mungkin ya sudah mulai tegur-teguran gitu, tegur oleh ekspedisi vendornya. Iya. Oke, ya luar biasa. Sudah cukup Pak Sutarsa? Insya Allah sudah. Insya Allah cukup ya. Nanti sambil chat di bisa WA juga ke saya atau langsung ke CS Muku atau di tetermultikurir.com yang tadi sudah saya share ya Pak ya. Untuk konsultasi bisa langsung ke sana. Oke, baik ya. Terima kasih. Yang pasti buat Pak Imam gitu ya sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk memberikan training di siang hari ini, ya luar biasa, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih buat Pak Ardan selaku komisaris Pak di PT Versa Teknologi ya, dan beliau juga yaitu tadi CEO dari TTR Group ya, seperti itu Pak. Dan terima kasih buat Pak Jitur juga sudah hadir ya di training ini dan sudah sharing-sharing pengalamannya, ya luar biasa. Oke, semoga kita tetap diberikan kesehatan ya Pak ya, dan bis kita makin berkembang, bertumbuh, dan ditambah kesehatannya makin bahagia tentunya seperti itu, dan bisa bangkit di tengah pandemi ini dengan atau bersama Multikurir. Amin ya. Amin. Oke, sekian dari saya Pak, kami mohon undur diri. Kita ketemu di nanti insya Allah webinar ya, Tour and Travel Revolution. Nanti saya infokan linknya ya Pak ya. Oke, sekian dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.